Jadi kalau ada keluhan kok sekarang makin banyak ini korupsi, itu akibat dari tidak jelasnya campur aduknya urusan pribadi dan urusan dinas. Negara besar kayak Indonesia bisa tidak, kita harus menuju era modern. Maka kita harus menggantungkan diri dan mengandalkan sistem building. Jangan kepemimpinan persona. Seperti sekarang. Nah, itulah ciri pelanggengan budaya feodal itu. Kalau Wu Linin menyebutnya sebagai inverted totalitarianism. Totalitarianisme terbalik. Terbaliknya dari mana? Dia hitung dari Hitler. Hitler itu penguasa publik, mengangkang segala urusan privat. Tapi yang baru ini, yang sekarang terbalik. Penguasa privat mengangkangi segala urusan publik. Nah, itu neo-totalitarianisme yang jauh lebih dasar. Dan kalau itu terjadi, there will be no more demokrasi. Indonesia udah mulai? Trennya ke situ. Maka segera harus dicegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Saya di samping saya ada guru saya ya, yang sebenarnya sudah lama podcast. Cuma podcast sama beliau waktunya harus banyak karena yang kita bicarakan soal ketatanegaraan, bukan kasus yang spesifik ya. Sobat dari sekalian, Profesor Jimli Asidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Aman, Prof ya? Alhamdulillah. Aman. Jadi, sobat dari sekalian, Prof Jimli ini orang yang paling beruntung hidupnya sedunia, ya kan? Apa beruntung? Sudah 24 tahun reformasi. Dan beliau itu banyak sekali jabatan publik yang mereka emban. Beda sama Refli Harun, satu pun tak ada. Jadi beliau pada era Presiden Habibie, beliau adalah sekretaris, Prof ya? Sekretaris Wakil Presiden. Asisten Wapres. Asisten Wapres. Kemudian asisten Wapres yang terakhir. Sesudah Habibie, tidak ada lagi asisten Wapres. Asisten Wapres yang terakhir. Tapi walaupun asisten Wapres jadi presiden. Karena Wapresnya nggak ada. Wapresnya nggak ada. Jadi presiden, saya diledek teman-teman. Waduh, ini Wapres ad interim. Jadi kemudian sebelumnya bahkan sudah guru besar ya. Guru besar tahun berapa, Bro? 98. Pas. Tuh, waktu era reformasi. Mei 98. Gara-gara 20 Mei presiden mengundurkan diri. Jadi pengukuhan saya mundur 1 minggu. Oh, jadi 27 Mei. Jadi Juni. Oh, Juni. Tanggal berapa, Prof? 1 Juni. Lupa saya. Juni 98. Juni 98 itu Prof Jimli itu baru berusia 30. Wah. Tahun 56 kan lahir? Iya. 56 98. 42. Kira-kira 42. 42 bareng tahun. Sama Yusril. 42 tahun sudah profesor. Sebelum saya sama Yusril berdua, itu guru besar itu syaratnya sudah jalan pakai tongkat. Sudah tua. Dan itu yang terjadi di UI. Iya, di UI begitu. Nah, itu yang memecahkan rekor itu ya kami berdua tuh. Masih muda. Jadi 42 tahun sudah profesor, dan kemudian pada era reformasi beruntung sekali sempat menjadi hakim konstitusi dan bahkan ketua Mahkamah Konstitusi. Waktu saya jadi wartawan, pernah WA SMS-an sama saya. Mungkin Prof lupa. Maju, Prof, ikut anggota Mahkamah Konstitusi, ikut jadi hakim konstitusi. Gimana, siapa yang mau mengendorse dan lain sebagainya. Ternyata tidak hanya terpilih sebagai hakim konstitusi, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi pada usia yang relatif sangat muda. Pada waktu itu terpilihnya tahun 2003. Ya. Usia waktu itu kalau tidak salah masih 47 tahun. Ya kan?
Ya, saingan agak kurang karena karena saya terlibat merumuskan undang-undang dasar, terlibat menyusun undang-undangnya, gitu kan? Bahkan jadi penasehat dari pemerintah dan juga dari DPR. Jadi honornya 2. Lalu sesudah jadi undang-undang, undang-undangnya telat. Tanggal 13. Tanggal 13 Agustus. Hanya 4 hari tersisa untuk memilih anggota. Makanya saya terpilih. Coba kalau agak lama nggak bisa terpilih. Dan yang jelas tidak hanya terpilih sebagai hakim konstitusi, tapi di antara hakim, beliau sebenarnya nomor 2 paling junior. Nomor 2, Prof ya? Palguna kan nomor? Iya, Palguna paling. Jadi nomor 2 paling junior dalam usia waktu itu kira-kira 47 tahun. Ya kan? Semua minta saya. Semua minta beliau. Bahkan almarhum Profesor Natabaya, salah seorang hakim konstitusi bilang, saya mau nyalon hakim konstitusi untuk periode kedua kalau dia bilang Jimli, sorry. Kalau Jimli nggak nyalon gitu. Karena Prof Natabaya senior memang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Jadi hakim konstitusi yang meninggal Natabaya ya. Sama ini Muhammad Alim. Pak Alim. Pak Alim ya, Muhammad Alim. Tapi dia tidak dari awal. Pengganti ya dia. Oke. Yang pengganti Muhammad Alim. Pak Alim itu menggantikan siapa yang pensiun? Saya rasa Pak Laica. Oke. Laica kan lebih dulu 1 tahun. Iya, tapi Pak Laica itu lebih dulu 1 tahun ya. Masih ada sekarang. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Jadi saudara sekalian, setelah itu beliau pernah sempat mencicipi sebentar menjadi One Team Press. Jadi One Team Press kira-kira 1 tahun, Prof ya? 1 tahun. 1 tahun. Tahun berapa itu, Prof? 2009-2010. 2009-2010 masa pemerintahan SBY jilid 2. Ya. Jilid 2 kan. Tapi rupanya beliau tak betah. Akhirnya mengundurkan diri dan sempat kemudian menjadi ketua, istilahnya ketua DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu peradilan etika pertama di dunia. Itu peradilan etika pertama di dunia. Kalau MK ke-79. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang pertama. Tapi celakanya ketika Pak Jimli nggak ada, Prof Jimli nggak ada, redup lagi. Tapi sebagai ide itu lumayan akan terus karena dibutuhkan. Itu dari tahun berapa, Prof? Jadi 2012 sampai 2017. Jadi itu paripurna, 1 periode jabatan 2012-2017. Ada 340 yang kami kasih sanksi. Sebagian besar dipecat. Luar biasa. Tugasnya tukang pecat. Dan DKPP itu lebih ditakuti dibandingkan Bawaslu. Jadi kalau anggota KPU nggak takut sama Bawaslu, tapi begitu DKPP turun tangan langsung dia mengkeret gitu, karena takut dipecat. Dan terakhir ini, dan masih luar biasa, beliau iseng-iseng aja, nggak serius. Tahun 2019, nyalon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta, Provinsi DKI. Dan terpilih nomor 1. Terpilih nomor 1. Padahal nggak kampanye, nggak ada duitnya. Karena Profesor Jimli As-Sidiki, jadi ada nama itu penting ya, nama itu penting. Prof, itu tadi perkenalan ya kepada. Ini kan banyak juga milenial yang nonton, Prof. Oh, gitu ya. Jadi penonton saya ini, Prof, Refli Harun Channel, ini subscriber ada 2 juta lebih. 2.040.000. Waduh. Iya. Boleh juga ini. Boleh juga. Dan penonton mayoritasnya berusia antara 25 sampai 34. 25, 34, kemudian 35 sampai 44. Itu mayoritas. Anak-anak masa depan. Anak-anak masa depan dan punya daya beli. Prof, saya tidak mau tanya kasus, tapi tanya 24 tahun reformasi dengan jabatan publik yang sudah panjang, ya, dengan pengabdian kepada Republik yang sudah panjang, apa yang Prof pikirkan hari ini, apa yang Prof khawatirkan hari ini, apa yang Prof renungkan hari ini? Itu kan gampang. Ya, tahun ini 24. Ya. 24 tahun. Ya, tapi kalau tahun 2024 ya. 2024 itu kalau dihitung dari reformasi 26. Ya.
Tapi kalau dihitung dari perubahan konstitusi yang pertama tahun 1999, itu 25. Oke. Nah, jadi saya melihat ya 2024 ketika pemerintahan ini berakhir dan akan ada presiden baru, itu momentum ya kita mengimplementasikan tuntutan kebutuhan untuk reformasi gelombang kedua. Oke, good. Nah, reformasi gelombang kedua itu termasuk kita mempertimbangkan kemungkinan mengubah lagi Undang-Undang Dasar. Oke. Tapi bukan sekedar menghidupkan GBHN atau BPHN, tapi sistem konstitusional bernegara kita ini harus dievaluasi. Oke. Evaluasinya menyeluruh. Oke. Gitu loh. Jadi bukan hanya yang berakibat pada perubahan konstitusi, tapi juga perubahan rule of the game. Dan bahkan ada 3 aspek yang saya selalu lihat di hukum tata negara kurang mendapat perhatian. Satu, hanya constitutional rule saja. Aturan konstitusional itu yang mendapat perhatian para sarjana. Tapi yang kedua yang juga sangat serius itu soal kelembagaan. Jadi constitutional rules, constitutional institutions, dan yang ketiga constitutional cultures. Budaya konstitusional. Jadi 3 aspek ini harus ada agenda ya perubahan modernisasi besar-besaran. Sebab pertama ya, kita menghadapi tantangan disrupsi teknologi di segala bidang, apalagi di bidang ICT. Ini membuat pola komunikasi berubah. Yang kedua, kita ini baru selesai pandemi ini, belum selesai juga 2 tahun nih. Dan walaupun sudah agak longgar sekarang. Agak longgar, tapi belum selesai. Belum pernah kejadian dalam sejarah kita mengalami pandemi selama ini. Jadi orang pada khawatir gitu loh. Ya, ini dampaknya itu berkelindan juga dengan ancaman perang, perang dunia ini. Apakah perang ekonomi, perang politik dan militer. Maka menjelang pertengahan abad ke-21 ini akan ada ancaman yang gawat, perubahan besar-besaran. Seperti terjadinya perubahan dahsyat di pertengahan abad 20. Kan sesudah Perang Dunia Pertama, Great Depression tahun 30-an, tahun 40-an Perang Dunia Kedua. Nah, akibatnya di pertengahan abad ke-20 terjadi perubahan tata ekonomi sosial politik dunia besar-besaran. Pasca Perang Dunia Kedua itu kan? Ini menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, ini kita harus antisipasi perubahan serupa. Jadi kalau kita tidak berubah, tidak coba ya evaluasi lagi nih produk reformasi konstitusi kita ini, ini kan bisa telat kita. Pertama, Undang-Undang Dasar yang kita hasilkan 4 kali perubahan itu memang banyak kelemahannya. Ya kan? Dan dari awal Prof kan sudah mengindikasikan itu kan. Sejak 2002 ada buku saya dengan footnote setiap ayat, bahkan dulu kita bikin komisi konstitusi untuk itu. Jacob Tobing undang saya karena dia ingin saya yang jadi ketua KK itu, tapi karena saya udah keburu jadi ketua MK nggak bisa rangkep. Siapa tadi? Jacob Tobing. Jacob Tobing, dia ketua PAH 1 waktu itu. Nah, lalu ya Pak Sri Sumantri yang jadi ketuanya dan anggotanya banyak sekali ingin menyusun konstitusi baru. Akibatnya masuk kotak hasil KK itu. Itu menggambarkan bahwa produk 4 kali perubahan itu banyak kekurangan. Apalagi pada tataran implementasi selama 25 tahun. Banyak sekali. Misalnya kelembagaan KY. Untuk apa KY itu kalau sekedar untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung? Terlalu mahal. Terlalu mahal masuk konstitusi, kan cukup pansel. DPD. Ya kan bisa dievaluasi 25 tahun ini. Untuk apa barang ini? Kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adami. Adanya sama dengan tiadanya. Nah, jadi ini harus dievaluasi. Istilah itu sudah lama saya nggak dengar ya. Jadi wujudnya sama dengan tiadanya. Sama. Nah, tak ada bedanya. Iya, jadi memang harus banyak evaluasi yang kita kerjakan. Struktur kelembagaan bernegara kita ini, bahkan di buku saya ini
Bukan hanya struktur kelembagaan negara, struktur sosial ekonomi politik. Prof, stop dulu Prof. Karena Prof bilang buku, jadi saya lupa. Apa itu? Jadi Sobat Era sekalian, Prof Jimli ini banyak menghasilkan buku. Tadi saya bilang, Prof bawa aja Prof bukunya. Nah ini sebagian buku dari berapa buku Prof? 70-an. 70-an buku. Jadi ini ada konstitusi keadilan, ada gagasan konstitusi sosial, ya kan? Kemudian ada omnibus law, ya kan? Kemudian ada green and blue constitutions, ya. Kemudian ada peradilan etik dan etika konstitusi, ada Pancasila identitas konstitusi berbangsa dan bernegara, ada green constitutions, ada ekonomi konstitusi. Luar biasa ya. Konstitusi ekonomi. Konstitusi ekonomi. Pokoknya udah 70 lebih. Luar biasa ya. Cuma gara-gara isinya serius semua, nggak dibaca orang. Ini mulai. Nanti bukan. Ketebelan. Bukan, nanti akan dibaca orang kalau orang butuh. Iya. Oke, Prof. Itu menarik ya. Tadi soal perubahan konstitusi tadi. Sekarang ini kan kalau kita lihat di masyarakat akan ada 3 golongan tuh ya, melihat konstitusi. Golongan romantis. Golongan romantis itu adalah ingin kembali ke konstitusi PPKI yang sudah reinstall lagi di 5 Juli 59. Golongan yang mapan. Mapan itu ya konstitusi yang sekarang ya sudah inilah karena mereka bagian dari sejarah kan. Tapi ada juga pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Ada yang mengatakannya perubahan kelima, ada yang macam-macam. Jadi ada 3 ini. Walaupun ada sempilannya juga yang berubahnya cuman GBHN toh dan lain sebagainya. Nah, terhadap 3 kecenderungan pemikiran ini, sebenarnya Prof yang disampaikan Prof itu berada di mana? Nah, saya begini, kalau urusan konstitusi ini semua orang merasa ngerti. Iya. Sebenarnya itu bagus karena memang konstitusi itu jangan dibiarkan dia tinggal di atas langit-langit kehidupan tinggi, abstrak, ya kan? Jadi dia jadi bahan perbincangan sehari-hari semua orang. Ya. Itu bagus. Itu sama kayak ibu-ibu ngomong soal kuliner, semua orang merasa ngerti. Ya. Jadi kalau saya baca di grup-grup, ya adalah ketawain aja. Ya kan? Nah, toh akhirnya bernegara. Makanya saya nggak pernah komentar di grup beliau. Ya. Ada pernah diketawain. Akhirnya itu yang membuat keputusan. Bernegara itu membuat keputusan. Ya. Dan keputusan itu ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi tidak tergantung pendapat orang per orang. Ya. Gitu kira-kira. Tapi nggak usah dilarang. Ya. Itu bagian dari dinamika sosialisasi kesadaran berbangsa bernegara. Memang harus begitu. Oke. Tapi Prof, tadi kan Prof menyebutkan 3 ya. Culture, institutions, dan rules. Nah, kita mulai dari rules-nya. Oke. Rules apa yang menurut Prof yang barangkali harus diadakan dan harus ditiadakan? Ya, pertama kita harus mengaudit dulu sistem norma hukum dan konstitusi ini secara menyeluruh. Ya. Saya memperkenalkan Omnibus Law itu sudah sejak di MK dulu. Oke. Nah, tetapi maksudnya ini untuk menata hukum Indonesia. Jadi bukan sekedar untuk investasi. Oke, bukan yang kayak beginilah. Bukan Omnibus yang begini. Ini salah. Oh, bahkan salah ini. Salah karena ini dicampur adukkan dengan pengertian kodifikasi sehingga dia jadi tebel. Iya. Tidak perlu begitu. Dia ini hanya menerabas kiri kanan satu isu efisien. Satu isu misalnya. Iya, tidak perlu harus menggabung. Iya. Itu contohnya di Vietnam sejak 2007 dipraktekkan dan mulus. Nah, jadi banyak yang salah paham sehingga jadi tebel sekali. Jadi begitu banyak titipannya. Ya, soalnya. Waktu Pak Luhut jadi Menko Polkam. Waktu Darmin Menko Perekonomian, itu saya sudah ajak diskusi juga soal ini. Nah, dia setuju, tapi sesudah dia jadi Menko Investasi, rupanya baru bisa meyakinkan. Sehingga yang di apa itu urusan investasi. Ya. Padahal menata sistem politik. Bukan urusan bagaimana membaguskan regulasi jadinya. Iya, jadi mestinya menyeluruh. Ya. Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, puncaknya memang di konstitusi. Jadi kita harus buka peluang untuk perbaikan. Ya. Karena menghadapi masa depan itu kompleks sekali. Dan di samping itu
ya, saya memperkenalkan ada aspek kedua di buku ini. Kita tidak bisa membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang hanya mengandalkan rule of the law, tapi juga rule of ethics. Sekarang menjadi burning issues in the world. Semua negara membangun sistem infrastruktur ethics for public office, dan bahkan itu menjadi keputusan General Assembly PBB. Maka semua negara bikin kode etik. Tapi belum dikonstruksi sebagai peradilan. Nah, saya perkenalkan ide rule of law and the rule of ethics, constitutional law and constitutional ethics, dan peradilan hukum dan peradilan ethics. Nah, di sini. Dan ini masuk di dalam materi konstitusi yang ingin diubah tadi. Ya. Jadi termasuk rule-nya di situ. Termasuk. Rule dan institution berarti. Ya, infrastruktur etik dasar-dasarnya kita manfaatkan, misalnya kehadiran KY di situ. Jadi bermimikri. Pintu masuknya itu KY itu bukan hanya ngurusi martabat dan perilaku hakim, tapi semua jabatan publik. Baru ada gunanya ini barang. Artinya, kalau untuk sekedar mengajukan usulan hakim agung, lah bikin pansel cukup. Itu misalnya. Ya, misalnya. Karena tidak bisa kita menyelesaikan semua masalah sambil minum Prof ya, dengan hukum. Ya. Apalagi hukum pidana. Sekarang penjara udah penuh. Ini kita salah ngomong biasanya dilaporkan orang. Nah, itu dia. Jadi, padahal itu kan kadang-kadang pelanggaran etik. Orang kan? Beda pendapat tidak perlu masuk penjara. Iya. Jadi penjara itu tempat orang jahat, bukan tempat orang salah. Iya. Atau tempat orang bodoh. Orang bodoh itu nggak masuk neraka, cuman telat masuk surga. Kayak gitu. Nah, jadi hukum itu hanya menghukum. Tapi kalau etik tidak perlu membalas kesalahan orang. Tapi dia tujuan utamanya menjaga public trust terhadap institusi jabatan. Tujuannya itu. Maka pecat aja. Iya. Gitu. Jadi yang sanksi terberat itu paling pemberhentian. Pecat. Suruh dia nyari pekerjaan lain. Nggak cocok di sini. Nah, nggak cocok sini. Begitu. Makanya kita 300 berapa itu, lupa saya di KPP periode saya itu banyak yang kita pecat. Itu rules ya, rules institution. Tadi selain apa? Institusi. Iya. Sekarang kita harus evaluasi menyeluruh institusi. Iya. Perkembangan institusi publik itu banyak sekali. Misal, untuk melakukan fungsi penyidikan ada 55 instansi. Tidak hanya yang dikenal orang, jaksa, polisi. Itu 3 yang terkenal, tapi masih ada PPNS 52. Tapi inefisiensi terjadi. Itu mengulang lagi dari nol ketika itu ditangani polisi. Koordinasinya nggak begitu rapi. Nah, ini kan harus dievaluasi. Ya kan? Jadi banyak institusi yang ngurusin HAM. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Manula, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen HAM, Deplu, eselon 1-nya banyak, ngurusi isu yang sama. Nah, tapi sendiri-sendiri. Komnas Anak, Komnas Perempuan, kan Komnas juga. HAM juga yang diurus. Nah, jadi yang begini-begini ini, ada yang saya namakan malfungsi kelembagaan. Atau disfungsi kelembagaan. Jadi ada urusan yang terlalu banyak yang ngurus, tapi banyak juga urusan yang nggak ada yang ngurus. Misalnya urusan family planning. Kata orang Padang, kalau nggak ada PT-nya, nggak ada yang mau ngurus. Bukan, gara-gara sudah didesentralisasikan, daerah tidak ngurus family planning. Maka 10 tahun pertama reformasi, orang bikin anak bebas sekali. Nah, itu bisa. Jadi family planning itu AKB dulu. AKB dulu. Nah, BKKBN-nya masih ada. Fungsinya anggarannya masih ada. Tapi kerjanya nggak ada. Jumlah pegawainya sama, tapi kerjanya sudah diserahkan ke daerah. Nah, itu contohnya. Tapi kan itu tidak perlu tingkat konstitusi, Bro. Ya, makanya kita harus audit seluruhnya. Mana yang masuk wilayah konstitusi, mana yang enggak, mana yang undang-undang. Dan kita manfaatkan legislatif teknik yang namanya omnibus itu sebagai cara. Jadi gampang sebetulnya. Ada jalannya, dan di undang-undang
pembentukan peraturan perundang-undangan ini sudah dimasukkan. Ya. Ya, metode omnibus itu. Ya. Walaupun Perubahan terakhir ya. ya, walaupun undang-undang Ciptaker itu ditolak oleh MK dari Ya. segi formil ya, Ya. tapi sebagai prosedur itu sudah Terjadi. resmi. Sudah resmi. Nah, maka itu juga bukan hanya di tingkat pusat pembentukan undang-undang, juga di Perda. Bisa omnibus juga. Nah, jadi rules of the game, legal rule, constitutional rules ini terbuka untuk pembaruan. Oke. Pintu masuknya salah Pintu satunya masuknya. omnibus. Oke, kalau culture apa yang mau dimasukkan? Nah, jadi constitutional rules, constitutional Institutions. institusi kita baru sebut itu sebagian. Ya. Ada lagi. Kita harus evaluasi kelembagaan ini ya, baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun campuran, maupun juga dari segi misalnya perencanaan dan pengawasan, anggaran dan kebijakan. Sampai sekarang kita belum ada evaluasi the quality of planning. Kalau kita bicara korupsi, itu kan the quality of spending. Oke. Tapi the quality of planning belum kita bicarakan. Oke. BPK pun itu audit kinerja yang dilakukan masih sangat terbatas. Oke. Belum menyangkut apakah suatu anggaran sesuai dengan tujuan, Ya. apakah sesuai kebutuhan rakyat, Ya. apakah sesuai tupoksi. Sebagian Sebagian besar anggaran APBN pusat, provinsi, kabupaten, kota itu disusun dalam waktu dekat, pendek sekali, paling Oke. 1 bulan, hasil negosiasi. Oke. Jadi bukan berdasarkan, Aspirasi. misalnya berdasarkan tupoksi. Oke. Maka harus dicek apakah benar 100% APBN APBD sekarang sesuai nggak dengan tupoksi Oke. dari lembaga yang dapat anggaran itu. I see. Oke. Nah, Itu baru bicara tupoksi ya, sesuai atau enggak dengan tupoksi. tupoksi. Belum efektivitas, Belum efisiensi. efektivitas itu soal quality of spending. Iya. Nah, contohnya itu ya bagaimana ya anggaran misalnya ke luar negeri. Iya. Semua lembaga negara itu Iya. pada tahun 2005 saya diundang karena tahun 2005 sebagai ketua MK dalam pertemuan ketua MK Iya. di Istanbul, Iya. enggak di ibu kotanya Turki itu apa? Ankara. Ankara. Iya. Nah, saya bertemu ketua-ketua MK negara-negara OKI. Oke. Saya bilang, di negara OKI belum ada forum kerjasama hukum dan peradilan. Mbok kita bikin. Karena semua negara anggota OKI punya problem yang sama. Hubungan antara hukum negara dengan hukum agama. Oke. Nah, yang paling tertarik ketua MK Mesir. Oke. Dia kirim surat sama saya tahun depannya, minta saya menjelaskan ide saya itu di Kairo. Iya. Dibawa oleh Duta Besar Republik Indonesia dan Dirjen dikirim oleh Hasan Wirayuda sebagai menteri ketemu saya. Mereka berdua ini menasihati saya, Pak, kami sayang sama Bapak. Kami bangga sekali dengan MK ini. Iya. Kami mau menyarankan bisa nggak Bapak nggak usah penuhi undangan ini. Wah, kaget saya. Begini Pak, jadi selama 2 tahun terakhir ini belum pernah ada pejabat Mesir ke Indonesia. Iya. Selama 2 tahun ini. Tapi sebaliknya. Tapi tahun ini saja sudah ada 150 pejabat Republik Indonesia ke Kairo. Itu tahun 2006. 2006. Nah, dari mana saja saya bilang? Menteri, Nah. ya kan? Anggota MPR, DPR, DPD, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, serta anggota DPRD. Total jantar 150 sudah. Pejabat dari sana ke sini belum ada. Saya langsung berdiri, terima kasih. Nah, itu anggaran sampai sekarang masih ada. Di semua kementerian semua. For nothing. Anggaran keluar negeri itu. Iya. Anda tahu, yang namanya senator dari Amerika kalau ke Jakarta, pasti dia minta ketemu dengan presiden, dan presiden siapapun pasti terima dia. Iya. Padahal dia sendirian. Iya. Ini 150 orang apa? Nah, itu misalnya. Ya, padahal kita negara besar juga kan. Itu sebagai sekedar contoh. Iya. Jadi the quality of planning itu harus diaudit seluruhnya, bukan hanya untuk luar negeri. Dugaan saya 50% itu karena lobby.
bukan karena tupoksi, bukan karena kebutuhan, dan bukan mission driven. Nah, di sana ketemu juga orang Indonesia aja kadang-kadang. iya. Nah, jadi ini semua ya menyangkut soal reformasi kelembagaan. Bahkan saya gambarkan kelembagaan yang harus kita reformasi itu seperti Why Nations Built tulisan James Robinson sama Daron Acemoglu. Itu ciri negara itu gagal ataupun maju itu terletak pada the quality institution. Apakah institusinya itu berkualitas, inklusif, tidak ekstraktif. Maksudnya tidak memakan sumber daya dalam dirinya sendiri, tapi tidak berdampak kepada kemajuan. Nah, jadi ini bukan hanya institusi negara, institusi masyarakat, institusi ekonomi, ini harus ditata ulang. Supaya dia efisien sesuai untuk menggerakkan roda kemajuan. Jadi ini kita di kafe, Prof. Kafe yang baru 5 hari saya kenal pemiliknya. Oh gitu. Dan kebetulan dekat rumah saya. Yalah, baguslah supaya tidak serius. Iya. Saya kalau ngomong suka serius. Iya, makanya suasananya nggak boleh serius. Soalnya rumah saya itu tinggal lompat aja satu rumah. Buku-buku saya itu semuanya serius. Jadi malas orang bacanya. Anak-anak Tapi muda. kalau kita mau jadi ahli ya kan di MK, dibaca. di pengadilan baru kita cari kutipannya. Oke, Prof. Kita udah bicara mengenai rules, ya kan? Kemudian institution dan sekarang culture. Saya nggak bisa membayangkan culture apa yang bisa di-driven dari konstitusi. Kira-kira begitu. Lah ya, isi dari perilaku kita ini kan warisan dari masa lalu. Sedangkan rules, kemudian institutions, itu kan hasil penglihatan, hasil bacaan, pendengaran dari luar. Misalnya ketika kita milih sistem presiden, kan dari Amerika. Nggak ada dari kebudayaan Jawa, nggak ada. Pakai feeling aja kadang-kadang. Iya kan? Nah, BPK itu kan Radpan, Rekenkamer, tinggal diterjemahin. Nah, MK itu kan ya kan Perpasung Segresop dari Wina, Austria. Komisi Yudisial, itu dari mana? Jadi institusi sebagian besar kita contek dalam tanda petik ya, dari luar. Rules begitu juga. Dengar di sana ada undang-undang anti terorisme, kita contek. Ada money laundering, ya kan? Itu gara-gara kerajaan keluar negeri untuk studi banding tadi. Money laundering. Nah, sehingga sulit menerjemahkannya, cuci uang. Nah, tapi perilaku yang dalam diri kita ini kan turun-temurun. Nah, itulah kebudayaan. Jadi kalau kita tidak beri perhatian, kita pidatonya demokrasi, tapi perilakunya tidak. Kelakuannya ada beda pendapat sedikit, 7 turunan nggak ditegur. Nah, itu misalnya. Ada yang begitu ya, 7 turunan nggak ditegur. Ada. Belum 7 turunan sih, baru satu turunan. Pidatonya anti korupsi, tapi amplop masuk langsung. Nah, kan itu. Nah, itu soal perilaku. Nah, jadi kita ini sengaja memilih republik. Merek resminya. Tapi tahu nggak Anda? Waktu kita memilih negara kesatuan, bukan negara federal, itu tidak pakai voting. Padahal memilih republik pakai voting. Tapi memilih republik pakai voting karena ada yang pengen kerajaan. Yang mau kerajaan ada 6 orang. Iya, paling tidak ada gitu. Ada. Gitu. Nah, semula ada 9 ngotot. Karena ngotot, maka terpaksa pakai puting. Nah, waktu puting 55 orang mau republik, 6 mau kerajaan. Nah, tetapi saya selalu gambarkan seandainya sebelum diputus, bikin referendum dulu. Dari Sabang sampai Merauke belum tentu republik yang menang. Jangan-jangan kerajaan yang menang. Nah, iya, karena rakyat Indonesia cognitive awareness-nya, kesadaran pengetahuan dan kesadaran perilakunya kerajaan. Jadi bangsa kita ini kulturnya itu kerajaan. Nah, apa ya bahasa yang paling enak? Bukan feodal ya, tapi kulturnya stratifikasi begitu ya. Nggak egaliter ya? Nggak egaliter. Jadi baik di Sumatera, di Kalimantan kerajaan. Nah, jadi ini perlu dengan bersengaja
di enlightening, dicerahkan, dan melalui pendidikan mencerahkan kehidupan bangsa, itu kan, untuk mengubah modernisasi budaya ini, budaya feodal, budaya kerajaan itu. Oh, jadi justru budaya yang itu yang harus kita rombak untuk menjadi budaya modern egaliter dengan modern institusionalisasi, pelembagaan. Maka soal struktur modern itu, itu bisa mengikis budaya kerja feodal ini. Tetapi, budaya komando ya. Tetapi yang terjadi sekarang coba, hampir semua partai yang lahir sesudah reformasi kan jadi dinasti semua. Itu saya bilang bukan the political party corporation. Nah, itu dia. Nah, budaya yang sama terjadi di lingkungan oligarki bisnis. Politik, bisnis, dan dinasti itu jadi satu kesatuan. Maka institusi kita republik, institusi kita demokrasi, tapi budaya kita kerajaan. Nah, jadi bukan kita balikan institusinya ke kerajaan, tetapi budaya kerajaan itu yang harus menjadikan budaya egaliter demokratis gitu ya. Nah, gitu. Ini harus karena itu tuntutan modern kan? Dengan bersengaja. Banyak yang tidak mengerti dan menikmati. Kata Lord Acton, power tends to corrupt. Corrupt itu bukan hanya korupsi duit, tapi penyalahgunaan. Nah, dibungkus lagi oleh budaya feodal. Ya, orang jadi menikmati, spoil. Nah, jadi siapa saja yang duduk dalam singgasana, di mana saja dalam struktur kekuasaan, itu diperlakukan dengan seperti raja, dimanjakan, dan semua menikmati tatkala dia tidak menghayati ide republikanisme itu, ide demokrasi itu. Nah, inilah jawabannya. Modern institusionalisasi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nah, ini yang saya selalu namakan gejala deinstitusionalisasi politik. Justru makin lama bukan medsos. Kenapa, Prof? Ya, sekarang ini jabatan-jabatan publik itu tidak melembaga, malah terbalik, mempribadi. Jadi personalisasi jadi ya, bukan jadi individualisasi. Semua pejabat tiap hari nge-tweet. Tweet pribadi, atau tweet jabatan, nggak jelas. Tidak jelas. Termasuk juga juru bicara. Termasuk. Jadi emosinya baper, ya kan? Jadi antara komunikasi jabatan dengan komunikasi pribadi, personal, blur, campur aduk, tumpang tindih. Inilah yang saya namakan gejala deinstitusionalisasi politik. Jadi bukan konsolidasi dan institusionalisasi pelembagaan, tapi kebalikan, gara-gara disrupsi teknologi. Dan orang pun tidak menyadari itu. Nah, ini harus diatasi untuk 25 tahun ke depan. Tapi kalau ini, Prof, ini agak sedikit. Kadang-kadang pimpinan tertinggi negara juga nggak sadar juga loh. Dari dulu ya, bukan sekarang aja, sebelumnya, kadang-kadang memang menggunakan saluran pribadi. Kan medsos itu kan saluran pribadi sesungguhnya, bukan saluran resminya. Itu untuk mengkomunikasikan hal-hal formal kenegaraan. Bisa saja, tapi kan harus jelas. Harus dibedakan. Mana urusan dinas, mana urusan pribadi. Karena itulah basis sosial dari penyalahgunaan. Jadi kalau ada keluhan, kok sekarang makin banyak ini korupsi, itu akibat dari tidak jelasnya campur aduknya urusan pribadi dan urusan dinas. Nah, gitu loh. Nah, Prof, ini harus dengan kesengajaan, kalau tidak kita nggak jadi modern. Tapi saya tadi belum begitu puas nangkepnya ketika Prof bilang perubahan kultur tadi melalui perubahan konstitusi, Prof. Jadi kita harus pertama sadari dulu bahwa ada problem kebudayaan yang harus kita cerahkan. Kita modernisasi. Kita harus perkuat kebudayaan kita itu. Kebudayaan nasional itu belum terbentuk 100%. Kebudayaan kita itu kebudayaan daerah. Tetapi kayak bahasa saja misalnya. Dari 726 bahasa daerah, itu kan banyak yang terancam punah.
ya kan? Nah, karena kita memaksakan diri memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa satu-satunya. Padahal Sumpah Pemuda tidak begitu. Iya. Bahasa Indonesia itu menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi bukan satu-satunya Bukan bahasa. satu-satunya. Nah, sekarang kesadaran ini pada tahun 2000 kita muat di pasal 32 Undang-Undang Dasar. Ya. Itu perubahan terakhir, perubahan kedua. Ya. Untuk menggambarkan bahwa kebudayaan lokal, kearifan lokal itu harus kita perkuat sebagai jangkar daya tahan ketika kita harus membuka diri di arena globalisasi. Jadi pertarungan pengaruh global dengan pengaruh lokal, glokalisme, itulah menghasilkan nasionalisme. Oke, global dan lokal nasionalisme. Nasionalisme ke depan. Ya, artinya kita terbuka, bukan yang chauvinistik ya, nasionalisme yang terbuka, open minded. Cuma kesadaran lokal ini jangan ditinggal. Iya. Itu sebabnya dulu saya mempelopori penerjemahan Undang-Undang Dasar dalam bahasa daerah. Oke. Maksudnya itu biar akrab dengan rakyat. Nah, termasuk misalnya budaya lokal yang sering disalahgunakan, katakanlah noken. Iya. Itu di antara ketua KPU yang kami pecat paling banyak itu di sana itu, yang menyalahgunakan noken itu. Jadi noken itu bukan sarana untuk mempertahankan budaya, tapi sarana untuk mencari kemenangan secara mudah. Nah, bagaimana noken itu dimanfaatkan tapi dimodernisasi, misalnya gitu. Maka sistem pemilihan di Papua tidak harus sama dengan daerah lain. Oke. Katakanlah kita manfaatkan status dia sebagai otsus. Oke, asymmetrical decentralization. Dimodernisasi nokennya itu dengan cara dikonstruksi seperti electoral college di Amerika. Jadi setiap desa ngirim orang di Jayapura, katakanlah 1.000 orang, 1.000 orang itu memilih gubernur. Misalnya gitu. Jadi dia ad hoc. Oke. Dan dia punya vote berapa atau satu vote ya tidak apa-apa. Cukup. Jadi tidak langsung sekali seperti sekarang, tapi tidak juga melalui DPRD yang banyak manipulasi juga. Nah, jadi melalui perwakilan tapi yang menggunakan istilah noken yang dimodernisasi. Jadi dia bawa mandat misalnya. Nah, itu sekedar contoh. Iya, contoh. Bagaimana kita kearifan lokal itu diangkat. Dan di setiap daerah ada kearifan lokal seperti itu. Jadi itulah kekuatan kita yang harus kita bangkitkan untuk menghadapi pengaruh global. Nah, itulah nanti nasionalisme kita. Nah, gitu loh kira-kira. Prof, ada lagi Prof, 3 hal ini yang ingin Prof sampaikan sebelum saya beranjak pada aktornya. Jadi soal tadi rules, institutions, dan culture ini. Ya. Sebab akhirnya ya, negara modern, ini hukum besi organisasi bagi saya ya, itu sudah sering di buku saya sudah saya gambarkan. Makin besar suatu organisasi, maka dia makin tergantung kepada sistem. Jangan tergantung figur. Pada orang. Makin tradisional suatu organisasi, makin tergantung pada figur. orang. Tapi makin modern, tergantung sistem. Dan kondisi kekuanon kita harus menuju modernisasi itu. Negara besar kayak Indonesia tidak kita harus menuju era modern. Maka kita harus menggantungkan diri dan mengandalkan sistem building. Jangan kepemimpinan persona seperti sekarang. Itulah ciri pelanggengan budaya feodal itu. Nah, ini udah pada bagian ini kan ngeri-ngeri sedap, saudara sekalian ya. Jadi ini ide besarnya adalah setelah 25 tahun kita perlu mengevaluasi konstitusi dan kita perlu melakukan perombakan besar-besaran. Dan kalau tahun 2024 dengan kepemimpinan baru, maka dihitung dari tahun 1999 setelah perubahan pertama itu 25 tahun, seperempat abad. Jadi waktu yang kira-kira proper, Prof ya, untuk melakukan evaluasi apapun. Untuk mempersiapkan 20 tahun selanjutnya. 25 tahun selanjutnya. 2045. Untuk 100 tahun Indonesia. Untuk di perbandingan ya. Korea Selatan itu 2 hari sebelum Indonesia merdeka, dia duluan proklamasi. 15 Agustus 45. Dia dijajah oleh Jepang 50 tahun.
Tapi sekarang dia udah mengalahkan Jepang yang menjajah dari segi ekonomi. Apalagi kalau dia bersatu utara selatan, dia punya nuklir. Jepang nggak punya. Nah, lewat tuh Jepang. Nah, begitu juga China. Dan jangan lupa, Prof, Korea itu tahun 50 perang saudara. Perang saudara. Jadi sudah dijajah merdeka. Lebih buruk dari kita. China itu 50 tahun. Selama 50 tahun, sebelum 50 tahun terakhir, itu negaranya besar banget, kampungan banget, dan miskin sekali. Tapi dalam waktu 50 tahun, sekarang ini menjadi... Saya ke Cina tahun 1997, itu masih merasa orang kaya, Bro. Apa-apa murah. Nah, itu. Beli jeruk dulu 1 kilo cuma 1.500. Kemudian naik taksi muter-muter kita nggak pusing walaupun ditipu. Karena pokoknya kalau dirupiahkan paling cuma 20.000. Tapi sekarang kita orang miskin kalau ke sana. Nah, maka tantangan kita, kita targetnya 100 tahun Indonesia merdeka. Dengan segala tantangan yang kita hadapi, kita harus betul-betul menjadi negara keempat atau sampai kelima, mungkin nanti kita akan jadi nomor 7 dari jumlah penduduk. Setidak-tidaknya ekonomi kita 5 sampai nomor 7 tertinggi. Nah, walaupun PricewaterhouseCoopers itu pernah merilis kita akan menjadi nomor berapa ya? Dibilang nomor 4 pada tahun 2050. Ya itu lebih bagus lagi. Iya, gitu. Itu kalau hitungan jumlah penduduknya sekarang kita nomor 4. Tapi nanti kita akan menjadi nomor 5 sebentar disusul oleh Nigeria, disusul oleh Pakistan gitu. Nah, dari segi jumlah sumber daya manusia, tapi kekuatan kita selain manusianya banyak, sumber daya alamnya banyak. Tinggal yang kita butuhkan itu leadership, management. China, Korea itu kan homogen. Kita ini terlalu plural. Maka kita harus bersatu, tapi yang mempersatukan sistem. Bukan orang. Bukan orang. Kita bersatu dalam satu kesatuan sistem. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang kita jadi siapapun yang memimpin tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena sistem dan guidance-nya udah jelas. Ya, sahabat sekalian, makin menarik ya pembicaraan kita ya. Ini soal negara ini. Ini hanya bukan soal siapa dengan elektabilitas tertinggi. Kalau itu soal yang apa? Soal jangka pendek. Ini soal yang jangka panjang. Jadi tapi pertanyaannya tetap akhirnya kan kita bicara juga soal kepemimpinan 2024, Prof. Iya. Nah, kan kita juga ada ide besar, tapi kalau tidak menapak di bumi yang realistis kan nggak bisa juga nanti diimplementasikan, Prof. Kalau kita bicara aktor sekarang, setelah tadi bicara ide, lalu aktornya tuh siapa, Prof? Yang mau melakukan perubahan besar 2024 ini? Ya kita harapkan ini ide ini didiskusikan di lingkungan partai supaya mereka jangan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tapi kan susah untuk tidak begitu karena partai dibentuk untuk bagian golongan biasa aja yang dipikirin. Nah ini satu partai aja gontok-gontok kan masih satu partai, belum partai lain. Maka saya sudah bilang kawan-kawan KPU nanti syarat-syarat waktu debat, waktu dimunculkan isu-isu strategis jangka panjang begini. Ya kan, nah jadi ini kan kita jangan hanya tanya jawab, isu-isu besar ini. Termasuklah soal realitas. Kan banyak yang ngeluh soal oligarki. Saya sudah tulis juga di buku terbitan LP3IS itu. Apa? Soal apa? Oligarki? Lah iya. Kalau kita bukan nulis buku, tapi bikin lagu. Oh, iya, saya sudah dengar. Oligarki bangkit lagi. Iya, malah gitu. Ini Wulin. Iya. Nah ini. Sheldon Wulin. Nah, ini menulis buku ini. Demokrasi Incorporated. Manage Democracy and Spectre of Inverted Totalitarianism. Ini nanti di potret ya. Nah, dia menggambarkan, ini ditulisnya 2000 berapa ini? 2008. Nah, itu saya ulas sejak lama.
bahwa gejala konflik kepentingan bisnis dan politik itu makin merajalela sejak, ya kan, sebelumnya sejak sebelumnya. Ketika demokrasi makin mahal, media menjadi makin menentukan, maka modal menjadi penentu. Ya, toh? Nah, yang paling rusak lagi sesudah Donald Trump terpilih. Konflik kepentingan bisnis dan politik itu yang semula bisa diatasi dengan undang-undang, di mana pejabat kalau dia mau bisnis silakan. Tapi bukan hanya tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan publik, tapi sahamnya harus diserahkan ke blind trust. Begitu juga kalau orang bisnis mau. Apa blind trust? Blind trust. Jadi amanah buta. Jadi manajemen independen. Mengelola saham. Nah, begitu juga kalau orang bisnis mau menduduki jabatan politik, boleh, silahkan. Tapi begitu Anda menduduki jabatan itu, bukan hanya tidak boleh jadi komisaris, jadi direksi, saham Anda harus diserahkan ke blind trust. Diserahkan untuk dikelola. Iya, kelola. Artinya dia tidak boleh cawi-cawi lagi. Boleh. Supaya tidak ada konflik kepentingan. Nah, sekarang ini lebih dari 50% pejabat publik kita ini pengusaha. Sekarang yang itu namanya peng-peng tuh, pengusaha dan penguasa. Menteri XW, DPR, DPD, pengusaha. Nah, konflik kepentingan. Jadi ini yang harus dipisah. Makanya saya bahkan gini, Prof, paradoksnya bukan paradoks ya. Faktanya adalah makin dia berkuasa, makin jadi orang kaya dia. Iya, makin jadi orang nomor 1. Nah, jadi waktu Donald Trump terpilih, undang-undang larangan konflik kepentingan itu tidak berlaku bagi seorang presiden yang sudah diatur di konstitusi. Dia sendiri mendeklarkan. Lah ya, begitu ditanya soal undang-undang itu undang-undang nggak berlaku untuk saya, kata dia. Dan itu benar. Karena itulah mantunya, anaknya berkantor di White House dan setiap hari membuat keputusan bisnis. Gitu loh. Jadi konflik kepentingan itu terjadi di mana-mana. Dari 7 orang presiden Amerika yang punya latar belakang bisnis, belum ada seperti Donald Trump. Untung nggak terpilih lagi. Karena dia konglomerat. Kalau yang lain tuh kayak misalnya Jimmy Carter punya kebun kacang. Biasa-biasa. Petani lah, petani modern. Nah, jadi konflik kepentingan sesudah Donald Trump meluas ke seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Nah, ini saya gambarkan. Teori Montesquieu itu sudah terlalu ketinggalan zaman. Trias politika. Sekarang quadrupolitika. Tapi saya bagi 2. Mikro, makro. Kalau mikro itu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran. Nah, ini banyak lembaga, 50 lembaga kira-kira cabang campuran. Legislator juga, regulator juga, administrator juga, tapi ngadili juga. Nah, kayak KPPU, kayak KIP, banyak ini. Nah, ini yang inner cabang campuran ya. Ini inner structure power. Nah, yang satu lagi outer structure power itu yang makro. State, civil society, korporasi, dunia usaha, dan media. Ini sekarang ini trennya ke depan, ya. Kalau tidak diatur, ini suatu hari akan ada seorang presiden menguasai empat-empatnya. Seorang pengusaha besar, menguasai industri media, lalu dia bikin partai. Niatnya apa bikin partai? 2 kemungkinan, mau jadi presiden atau wapres, atau mau jadi kingmaker. Nah, lalu sesudah jadi presiden atau sebelum jadi presiden, dia perlu menjadi ketua Dewan Suro di ormas-ormas, tinggal jumbang. Maka tiba-tiba 4 ranah kekuasaan berada di satu tangan. Ini saya namakan neo-totalitarianism. Kalau Wu Lenin menyebutnya sebagai inverted totalitarianism. Totalitarianisme terbalik. Inverted, Terbaliknya dari mana? Dia hitung dari Hitler. Hitler itu penguasa publik, mengangkangi segala urusan privat. Tapi yang baru ini, yang sekarang, terbalik. Urusan penguasa privat mengangkangi segala urusan publik. Nah, ini terbalik. Nah, itu neo-totalitarianisme yang jauh lebih dahsyat. Dan Indonesia sudah mulai.
Dan kalau itu terjadi, there will be no more demokrasi. Indonesia udah mulai? Trennya ke situ. Maka segera harus dicegah. Segera harus dicegah. Nah, caranya gimana? Ya, dibikin undang-undang larangan konflik kepentingan. Dan ini tidak bisa diserahkan ke DPR. Karena teman-teman di DPR tidak mungkin mengambil prakarsa untuk mengkerdilkan dirinya sendiri. Jadi diserahkan kepada? Harus ada seorang enlightened leader. Transformational leaders. Oke. Atau leadership. Iya. Nah, jadi kita harus jadikan syarat siapa jadi presiden yang akan datang yang bisa. Jadi 2024 itu syaratnya adalah Anda harus jadi enlightened. Lah iya. Enlightened transformational leaders. Transformation leader. Iya. Gitu. Kalau enggak, jadi jangan sampai nanti presiden yang akan datang itu ya boneka dari ini tadi. Dari sistem yang sudah mulai menggenjala ini. Iya begitu. Apalagi kalau dia tidak punya partai misalnya. Iya. Dia akan dikendalikan oleh oligarki. Misalnya gitu. Karena ya bagaimana? Prof, persoalan mendasarnya adalah biaya politik mahal, kan begitu? Itu. Sangat mahal. Sekarang mau menjadi RI 1, kalau nggak ada uang triliun nggak bisa. Dan uang triliunan itu tidak mungkin rasanya dari kantong pribadi. Nggak mungkin. Pasti dari cukong, ya kan? Dari penyumbang. Nggak ada no freelance, nggak ada makan siang yang gratis dalam politik kan? Gimana kita berharap munculnya tadi enlightened transformation leader di tengah iklim politik seperti sekarang ini? Ya itu tidak bisa dihindarkan. Tapi kan kita harus belajar bagaimana bangsa lain, negara lain kok bisa. Gitu kan? Nah, itu satu ya. Jadi dalam sistem bernegara itu diatur sedemikian rupa, misalnya konflik kepentingan pribadi dengan ini sudah ada aturannya. Sehingga meskipun dia misalnya waktu kampanye butuh dana bantuan, ada caranya. Dan yang kedua bukan hanya untuk presiden, gubernur juga dan juga anggota DPR. Harus ada transparansi gitu. Maka ada ide partai politik dibiayai oleh APBN. Salah satunya supaya dia jangan nyari dana, ya kan? Itu ide yang baik, tapi menurut saya itu harus dijadikan bagian dari agenda modernisasi kelembagaan politik seluruhnya. Jadi jangan isunya hanya soal anggaran. Tapi misalnya modernisasi itu bagaimana mencegah partai jangan jadi dinasti. Personalisasi tadi. Jadi dia boleh diizinkan karena udah telanjur 2 generasi. Generasi ketiga nggak boleh lagi. Kecuali ada jarak. Ada pembatasan masa jabatan juga. Enggak, ada jarak misalnya orang lain dulu secara demokratis. Jadi agenda internal demokrasi internal itu harus dipastikan. Nah, lalu konflik kepentingan antara ormas dengan partai ini harus dipisah. Harus dipisah. Sebab semua partai punya ormas. Nanti kalau partai dibubarkan oleh MK, ormasnya ikut bubar. Maka ormas betul-betul harus netral. PT juga betul-betul harus netral. Tidak boleh dia menyumbang hanya untuk satu partai. Media elektronik apalagi, dia menggunakan frekuensi milik publik. PT-nya betul milik pribadi, tapi frekuensinya milik publik. Maka harus adil dia. Tidak boleh hanya melayani satu partai. Nah, yang begini-begini ini akan membuat nanti biaya kampanye bagi politik itu juga jadi murah juga. Satu lagi, Prof. Kalau kita kan pandemi ini kan sebenarnya kan blessing in disguise juga. Gara-gara pandemi ini orang kemudian terbiasa dengan teknologi zooming dan lain sebagainya. Kan itu kan memurahkan dan memudahkan juga untuk apapun konsolidasi, kampanye dan lain sebagainya. Misalnya nggak perlu lagi kita kunjungan-kunjungan secara fisik misalnya kan? Misalnya begitu. Ya, melalui Zoom ini itu berapa juta tadi followernya? 2 juta. 2 juta. Makanya kalau saya maju kan DKI kan adalah sedikit. Ini dapat penghasilannya banyak cuma ngomong-ngomong begini aja. Kalau banyak belum tentu. Belum tentu ya. Karena kita bukan artis soalnya. Gitu. Iya, kalau artis beda, Prof. Kalau artis tuh ada jadi endorse. Intinya banyak sekali kita membutuhkan orang yang bisa diajak berpikir jangka panjang. We need leaders, not just a politician. Kalau politisi kan hanya
pikirannya itu ngambil, Ya. rebutan ngambil, dan sekenanya kadang-kadang. Dan Prof, tidak lebih jauh dari pemilu berikutnya yang Prof, dipikirkan. bisa nggak saya tanya yang jauh, yang lebih konkret, ya kan? Apa tuh? Ya kan? Gini, kan ini kan kita kan kalau keprihatinan itu harus lebih faktual. Ya. Misalnya gini, saya tuh agak risau ya dengan leadership. Oh, Kan leadership itu kan once you are elected, ya kan? Kan Anda milik publik, iya. bukan milik kelompok, bukan milik golongan. Harusnya begitu. Tapi kan ada gejala sekarang ini, pemimpin-pemimpin itu, bahkan dicontohkan pemimpin tertinggi, memelihara kelompok, memelihara golongan, sehingga kita heran, loh kok masih ada ya, misalnya so-called relawan gitu-gitu. Iya, iya. Lalu buat apa gitu? Kan harusnya dia, misalnya katakanlah dia the leader of Indonesia, ya kan? Bukan the leader of kelompoknya begitu. Ya itu sayang, itu sayang. Iya. Padahal harusnya tidak begitu lagi. Begitu sudah menduduki jabatan publik, Iya. Kesetiaan pada partai harusnya sudah berakhir. Iya. Nah, cuma ini kan masa konsolidasi. Ini bukan hanya partai, kelompok yang cair. Kelompok juga begitu. Ini gejala kalau kita lihat dari langit, Iya. lalu kita melihatnya itu kurun waktu 1 abad. Ini saat ini memang ya begini ini. Jadi harus kita terima sebagai realitas. Tapi ini bagian dari proses menuju pematangan demokrasi. Oke. Itu yang saya lihat. Oke. Tapi siapapun gitu ya, misalnya akan muncul satu periode di mana pemimpin itu lahir sebagai konstruksi media. Oke. Media darling. Siapa yang populer? Dan populismenya itu misalnya digorong-gorong. Dibentuk juga lah populismenya. Iya. Makan di pinggir jalan dengan rakyat rame-rame. Iya. Bajunya harus lusuh. Iya. Ya kan, pakai sendal. Nah, gitu-gitu. Pokoknya harus terlihat merakyat. Gitu. Harus ikut nyapu. Iya. Nggak usah nyebut orang. Iya. Tapi itu merata, ini periode ini muncul fenomena seperti itu. Tapi saya rasa ini hanya proses. Jadi sesudah ini rakyat kan akan mencari pola yang lain. Yang lebih substantif. Yang lebih substantif, lebih genuine. Tapi yang seperti ini harus kita alami dulu. Oke. Untuk apa kelebihannya? Jadi demokrasi itu bukan hanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tapi bersama rakyat. Nah, jadi apa yang terjadi dengan rakyat bukan hanya objek, tapi dia subjek. Dia bersama rakyat. Iya. Jadi saya namakan ini periode di mana demokrasi kita, ide sebagai ide, diperkaya oleh pengalaman Indonesia. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Terus dia bersama rakyat. Ya itu kan simbolik ya. Iya. Nah sehingga dia terus turun ke lapangan dan sebagainya. Artinya ketika dia diambil dari rakyat, ya dia tetap balik lagi, bukan dia menjadi di Menara Gading begitu ya? Ya, kira-kira begitu. Oke. Jadi, tapi itu ada plus minus. Minusnya ialah dia terus bersama relawan. Kira-kira begitu kan? Nah, lalu yang berbeda pendapat dimusuhi. Disikat malah. Nah, malah dipidanakan. Iya. Gitu. Itu misalnya gitu. Iya. Tanpa sadar. Ya? Iya. Tanpa sadar. Yang lain-lain kan menyesuaikan diri aja. Iya. Tapi kalau dilihat dari langit-langit kehidupan, itu tadi saya bilang, kita harus terima ini sebagai proses pematangan tadi. Jadi, jangan terlalu banyak kita berkeluh kesah yang ujung-ujungnya. Seperti ketua DPD menerima masukan dari masyarakat mau impeachment. Saya ketawa aja. Aduh, yang begini-begini tidak bisa. Ya kan? Jadi yang ini biar proses ini berjalan, nanti ada pemilihan umum, ya jangan dipilih lagi pola yang sama. Cari kepemimpinan dengan model yang berbeda. Oke, Prof. Misalnya gitu. Ya, saya masuk yang agak konkret lagi akhirnya. Kepemimpinan yang polanya berbeda. Artinya kalau kita bicara perubahan itu tidak hanya orang tapi rezim. Kira-kira begitu kan? Persoalannya adalah dengan threshold, balik lagi kemudian dengan threshold 20% ini,
sudah diperkirakan maksimal calon itu bisa hanya 4, maksimal itu. Karena nggak mungkin distribusi merata 20 kali 5 kan? Kayaknya 3 cuma. Iya, artinya maksimal 4. Ya. Nah, dari maksimal 4 itu bahkan bisa 2 lagi. Bisa 3, 2, 3. Untung-untung terjadi perpecahan internal di kekuasaan, ya kan? Yang bagi kita blessing in disguise, ya kan? Kalau mereka kompak, selesai permainan. Karena sekarang kubu yang so-called istana menguasai 81,9%. Which is kalau mereka kompak, maka mereka bisa menghasilkan 2 calon dari rahim yang sama, kira-kira begitu. Ya. Sementara yang so-called oposisi nggak diajak sama sekali. Maka bagaimana kita berharap enlighten transformation leader tadi dari rahim seperti itu? Saya sih setuju aja itu jadi 0%, tapi bukan sekarang. Nah, oke. Kalau sekarang ini permainan sudah mau dimulai. Oke. Jadi kalau ibaratnya pertandingan bola, ini para pemain sudah siap mau masuk lapangan. Iya. Tiba-tiba dibuat pengumuman, peraturan diganti. Pemain yang tingginya sekian meter tidak boleh main, padahal dia udah di pinggir lapangan. Iya. Pemain yang pendek tidak boleh masuk lapangan. Itu nggak bisa begitu. Jadi saya rasa periode ke depan ini apa namanya peluang untuk menghapus threshold ini saya kira terbuka aja. Saya jadi pemantau Pilpres Rusia terakhir. Ya. Putin terpilih 76%. 76%. Ya. Dari berapa calon itu, Bro? Nah, calon yang mendaftar 34 orang Oke. ke KPU. Ya. Yang diseleksi dan berhasil lolos 8 calon. 76% dia. Tapi Putin sangat populer, Iya. 76%. Tapi yang 7 orang lainnya itu tidak dihalangi. Iya. Dan tidak apa-apa. Gitu loh. Iya. Jadi Indonesia sekompleks dan seplural kita ini, kalau capresnya misalnya ada 9 orang, Iya. kenapa? Why not gitu? Why not? Nggak Iya. apa-apa. Toh nanti yang, nah jadi malah baiknya adalah koalisi cukup 1 kali. Iya. Koalisi itu ketika menyusun kabinet. Iya. Jangan kayak sekarang itu pre-electoral coalition, Iya. second round coalition, Iya. kabinet coalition 3 kali. Dan itu pun bisa goyang di tengah jalan. Nah, kerjasama antar partai yang 3 kali berubah-ubah ini dengan harga yang berbeda-beda, Iya. ini tidak sejati. Jadi cukup kerjasama itu 1 kali membentuk kabinet coalition. Oke. Jadi kuat dia. Maka harus mayoritas iya, tapi dibentuknya bareng-bareng. Iya. Nah, jadi tapi itu hanya mungkin di periode sesudah 2024. Kalau sekarang itu akan mengacaukan sistem. Lagi pula MK sudah 18 kali lebih membuat putusan itu. Menyerahkan substansinya pada pilihan politik pembentuk undang-undang. Ya, jadi kalau secara pribadi, pendapat saya memang harusnya 0%. Tapi realitas sekarang ini ada isu 3 periode, ada isu calon independen. Maka ide perubahan undang-undang dasar pending sekarang. Oke. Untuk menghidupkan kembali GBHN pun nggak jadi. Oke. Maka kira-kira di periode ini tidak akan perubahan konstitusi. Oke. Paling untuk 0% itu perubahan undang-undang. Iya. Tapi nggak mungkin. Karena partai tidak akan ada. Nggak ada kok. Tidak ada lagi keinginan. Itu. Dan di MK pun demikian. Jadi saya berharap ini bisa dilakukan nanti sesudah pemilihan 2024. Makanya, Tapi begini, Prof. Misalnya ya, tiba-tiba MK mengabulkan gitu. Karena kan masih ada permohonan itu dari Partai Bulan Bintang dan bahkan dari DPD secara kelembagaan. ya enggak. Apa urusannya DPD? Itu. DPD kan tidak punya kewenangan yang berkenaan dengan undang-undang pemilu. Paling nanti di NU juga. Tetapi Partai Bulan Bintang. Dan sudah berkali-kali Yusril mengajukan. Kan dia udah bilang dia udah capek. Iya kan? Nah, jadi Enggak, saya justru berspekulasi begini, Prof. Tiba-tiba MK mengabulkan, ini mohon maaf nih ya dengan segala hormat, karena ada putra mahkota misal ini kan, ada putra mahkota yang terancam tidak dapat kereta. Kan bisa, Prof. Nah. Jadi gesture kekuasaan, gesture istana yang mempengaruhi itu. itu MK akan rusak.
Iya. Dari Iya. 9 orang, yang progresif itu cuma 2 orang, yang NU terakhir kemarin. Iya. Pertanyaannya yang 7, apa alasannya dia berubah pikiran? Saya rasa terima kasihnya karena diperpanjang masa jabatan cukup 1 kali aja terima kasihnya. Tidak akan mempengaruhi keputusan. Itu berbahaya untuk citra dia sampai usia 70 tahun. Alasan apa dia berubah? Gitu loh. Sedangkan yang progresif cuma 2 orang. Gitu loh. Ya, tapi kan bukan tidak mungkin terjadi kan. Sekarang ini misalnya ya. Enggak, saya nggak percaya. Pemimpin tertinggi kan sudah memberikan green light akan mendukung si X ya kan. Sementara si X ini sama partainya dilepeh, kira-kira begitu kan. Nah, dia kan harus mencari partai lain. Kalau dia misalnya mencari partai lain dengan menggusur pemilik partai tersebut, wah ini etika politiknya di mana kan? Belum apa-apa. Nah, satu-satunya cara untuk bisa masuk dalam kontestasi, threshold harus 0. Wah, ini baru ini, isu baru ini. Iya. Sesudah pertemuan Projo kemarin ya. Iya, misalnya kan? Iya. Kan sangat mungkin terjadi. Ya, tapi saya masih percaya integritas kawan-kawan itu. Oke. Ya, 9 orang itu. Satu persatu itu saya Oke. Ya, kira-kira mudah-mudahan ya. Oke. Menjaga kepercayaan publik itu penting karena negara ini MK itu satu-satunya jabatan yang eksplisit disebut negarawan. Ya. Nah, artinya yang lain itu belum jadi negarawan. Mantan presiden aja masih jadi ketua umum partai atau ketua pembina partai. Masih mikirin golongannya, belum negarawan juga tuh. Kayaknya perlu juga dibuat undang-undang mantan presiden nggak boleh jadi ketua umum partai. Karena itu kan merusak image sebagai negarawan kan. Itu. Dia sudah menjadi belongs to nation, ya kan? Tiba-tiba belongs to political party lagi gitu ya. Prof, ini bagian akhir ya, mudah-mudahan menjadi bagian. Tapi Prof bebas ingin menyampaikan sesuatu unek-unek yang belum disampaikan. Karena saya mengalir aja. Let's say 2024 nanti akan terpilih presiden, ya kan? Terpilih juga anggota-anggota dewan, termasuk DPD, karena kan belum ada perubahan. Kalau misalnya, ini misal Prof ya, kalau misalnya presiden itu Prof Jimli atau siapapun ya. Apa yang harus dia lakukan pertama-tama untuk menata negara ini secara konkret? Ya, saya rasa yang paling penting sekali itu mempersatukan. Oke. Ya, mempersatukan dulu. Karena keterbelahan politik kita ini terpelihara gitu loh selama 5 tahun terakhir ya. 10 tahun tapi yang paling kan 5 tahun terakhir. Nah, apalagi ini dibungkus identitas. Karena sedang ada problem global Islamofobik. Ya. Itu gejala global, bukan cuma gejala nasional. Dan itu pengaruhnya ke seluruh dunia. Lebih-lebih ada terorisme, radikalisme. Jadi isu identitas politik ini yang mulai menguat sejak tahun 45, belum terlalu keras. Tapi makin keras waktu tahun 59, ya, waktu di Konstituante, dan itu terus sampai sekarang, lebih parah sekarang. Ini yang harus diselesaikan dulu. Sekarang lebih parah atau paling parah? Saya rasa paling parah. Paling parah, oke. Dan karena iklim dunia, maka Indonesia juga harus ikut serta dalam kampanye global anti Islamofobik itu. Dan PBB kan sudah membuat resolusi. Tapi isunya bukan sekedar Islamofobik ya, tapi neo-rasisme melanda seluruh dunia. Nah, kita sebagai bangsa dengan pluralitas sara, maka ini yang harus kita atasi, selesaikan. Rekonsiliasi dengan sejarah, rekonsiliasi budaya, ini agenda pertama. Nah, terus yang kedua ya sistem building tadi. Sebentar dulu, saya ingin lebih spesifik. Dengan cara apa, Bro?
tadi? Pertama sikapnya dulu. Oke. Sikapnya itu Sikap sang pemimpin yang terpilih. Ya, harus merangkul. Bukan memukul. Bukan memukul. Ya. Rangkul semuanya, saling mendengar. Orang berbeda pendapat itu karena 3 hal. Satu, perbedaan data dan informasi. Sekarang hoax banyak sekali. 95% berita informasi itu tidak bisa dijadikan referensi. Satu. Nah, tapi kalau misalnya kita ketemu, duduk bareng, datanya disamakan, selesai perbedaan. Tanpa harus memenjarakan. Nah, Yang kedua, soal kepentingan. Makin kompleks kehidupan ini, kepentingan orang, golongan, kelompok, sendiri-sendiri, mikirin diri sendiri semua. Nah, tapi kalau misalnya ketemu, diajak berpikir kepentingan yang lebih besar, jangka yang lebih panjang, bisa ketemu. Nah, yang ketiga, orang berbeda pendapat karena sudut pandang. Satu melihat dari kiri, satu dari kanan, satu dari atas, beda. Semua menggunakan fakta-fakta logis semua. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak pernah mau mendengar dari sudut pandang yang berbeda, gak ketemu. Nah, itulah gotong royong semangat Pancasila. Itu rangkul. Nah, tugas pemimpin menyatukan. Baru yang kedua, dia system building. Yang ketiga, communication, enlightening communication. Jadi jangan marah-marah. Komunikasi yang mencerahkan. Memberikan harapan. Jangan memberi harapan, merangkul. Nah, yang keempat, role model. Jadikan dirimu sebagai model. Sebagai contoh. Hindari konflik of interest gitu-gitu. Ya kan? Nah, yang educate, yang tadi, yang komunikasi tadi, itu yang mencerahkan, dia mendidik. Mendidik dengan kata-kata, mendidik dengan perbuatan. Termasuk mencari juru bicara yang sebentar-sebentar tidak menghina gitu. Iya. Sekarang kan jubirnya tiap hari menghina orang. Pemimpin itu guru. Iya. Jadi kata Rasulullah, apabila kamu bepergian bertiga, iza kharaja fi safarin salasa, iza salasa kharaja fi safarin fal yu'ammiruhu. Kalau kamu bepergian bertiga, angkat satu jadi pemimpin. Kata Konghucu mirip-mirip dengan itu. Nah, San Ren Chesing Piu Wose. Nah, nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Nah, itu biar sesama biskota dilarang saling mendahului. San Ren Chesing Piu Wose. Kalau kamu bepergian bertiga, satu angkat jadi guru. Jadi pemimpin dan guru itu sama. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus memberi pencerahan, bukan marah-marah. Nggak begitu. Nah, jadi dia dengan kata-kata, dengan tindakan dia digugu dan ditiru. Tapi Prof ya, kalau saya lihat ini mohon maaf ya, pemimpin kita ini biasanya komunikasi cerahnya itu kira-kira 6 bulan pertama. Pas keempat. Bukan 6 bulan pertama pemerintahan. Masih bulan madu, masih senang, masih melihat bahwa masalah itu bisa diselesaikan. Tapi begitu sudah tahu begitu kompleksnya masalah, begitu mukanya ketekuk terus, coba lihat. Apalagi periode kedua, kelihatan gampang sekali, ketuanya kelihatan kan? Kayak kurang tidur, maunya marah dan lain sebagainya. Kan itu seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa jangan-jangan karena begitu kompleksnya masalah, akhirnya menyerah juga. Ya, nggak jalan. Itu soal gaya. Soal gaya, gitu. Ya kita mesti terima. Apa boleh buat. Ya, kan kita 5 tahunan. Prof, closing statement, Prof. Ya, saya berharap bangsa kita itu akan menemukan jalan ya, menuju 100 tahun Indonesia merdeka, berada di puncak peradaban dunia, ya, paling tidak 1 sampai 5 negara yang ya menentukan perdamaian dunia. Nah, ekonominya juga sesuai dengan potensi alamnya yang kaya dan manusianya juga kaya. Nah, tetapi jalan menuju ke situ kita memerlukan proses perbaikan dari waktu ke waktu, dan harapannya semua kita ini bergotong royong, ya, saling rangkul, saling bersatu, bersinergi untuk masa depan Indonesia, insya Allah. Dan terakhir,
apapun masalah yang sedang kita hadapi, ada ya pembenaran untuk kita bersikap pesimis. Tetapi yang jauh lebih baik adalah kita menentukan sendiri pilihan moral untuk selalu optimis. Karena optimisme dan pesimisme dua-dua punya legitimasi. Tapi efek Oedipus dari pilihan sikap itu sangat menentukan. Jadi mari kita bersikap optimis sehingga akhirnya what to do. Pesimis maupun optimis sama-sama pertanyaannya what to do supaya optimisme kita itu tercapai. Juga bagi kelompok yang pesimis juga pertanyaan yang sama, what to do supaya pesimisme tidak terjadi. Jadi mari kita bekerja sama, kolaborasi untuk kemajuan Indonesia. Iya, sahabat era sekalian, tidak terasa ya, lebih dari 1 jam kita sudah berbicara dengan Profesor Jimli As-Siddiqi. Padahal saya masih siap 1 jam lagi nih. Nanti kita akan bikin babak selanjutnya. Begitu. Dengan perkembangan selanjutnya. Yang jelas RH Channel, Refli Harun Channel terbuka untuk pemikiran-pemikiran besar seperti ini. Tidak hanya kasus saja. Beliau kritik saya ngomong kasus saja. Coba yang begini. Nah, ya sudah ngundang berapa kali kalau kasus amal saya. Jadi kita ngomong ide-ide besar dan ini juga mudah-mudahan menjadi pemula juga, menjadi pembuka untuk mengundang tokoh-tokoh dengan ide-ide besar lainnya. Jadi Republik ini kita harus hilangkan feudalismenya dan kita modernisasi dengan institusi, budaya, dan rules. Mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa?